Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andres Laude Abdul Rahman, Sarjana Keperawatan, Magister Manajemen Bisnis, dan Ibu Tri Mulia Herawati, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, selaku dosen pada mata kuliah Kewirausahaan Keperawatan. Perkenalkan, saya Putri Febrianti dengan NIM 10322310. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dengan tema layanan keperawatan digital untuk lansia yang menggunakan pendekatan bisnis model Canvas dan value proposition Canvas. Bisnis model Canvas yang terdiri dari 9 elemen penting yang harus disusun dengan komprehensif. Yang pertama ada customer segment. Layanan ini menyasar 3 segmen utama, yaitu lansia usia 60 tahun ke atas yang membutuhkan pemantauan kesehatan rutin. Lalu ada keluarga lansia yang ingin memastikan kesehatan orang tua tetap terjaga. Dan yang terakhir ada fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang memerlukan dukungan layanan keperawatan digital. Lalu yang kedua ini ada value proposition atau proposisi nilai, yaitu layanan ini memberikan solusi keperawatan yang modern dan efisien dengan berbagai nilai utama. Antara lain yang pertama ini ada layanan keperawatan yang dapat diakses secara digital dengan mudah dan aman. Yang kedua ini monitoring kesehatan lansia seperti tekanan darah, denyut nadi, dan pengingat minum obat. Yang ketiga yaitu konsultasi langsung dengan perawat melalui video call. Lalu yang ketiga ini ada channel atau saluran distribusi. Layanan ini disampaikan melalui aplikasi mobile dan platform website. Lalu melalui media sosial, kampanye digital, dan promosi online. Dan yang terakhir ini kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dan komunitas lansia. Selanjutnya yang keempat ini ada relationship atau hubungan dengan pelanggan. Pelanggan ini dijaga ini melalui dukungan layanan pelanggan 24 jam, follow up rutin dari perawat digital terhadap lansia. Lalu ada edukasi kesehatan berkala melalui webinar, artikel, dan newsletter. Yang kelima ada revenue stream atau sumber pendapatan. Pendapatan ini diperoleh melalui biaya langganan bulanan atau tahunan untuk layanan digital, pembayaran per sisi konsultasi dengan perawat, dan yang terakhir kerjasama bisnis dengan institusi kesehatan. Yang keenam ini ada key resource atau sumber daya utama. Sumber daya penting untuk kelangsungan layanan meliputi yang pertama ini ada tim perawat bersertifikat dan terlatih. Yang kedua, media sosial, kampanye digital, dan promosi online. Dan yang terakhir, ada kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dan komunitas lansia. Yang ketujuh ini ada key activity atau aktivitas utama. Aktivitas utama ini meliputi yang pertama pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan digital, yang kedua pelaksanaan layanan keperawatan secara daring, dan yang terakhir pelatihan dan peningkatan kapasitas perawat dalam teknologi. Nah, yang kedelapan ini ada key partnership atau kemitraan utama. Kemitraan utama ini dilakukan dengan yang pertama ini yaitu rumah sakit, klinik, dan puskesmas, yaitu untuk dukungan medis dan akses pasien. Yang kedua ini ada komunitas lansia dan organisasi sosial yang peduli pada kesehatan lansia. Dan yang ketiga ini ada perusahaan asuransi dan penyediaan alat kesehatan, yaitu untuk mendukung ekosistem layanan. Nah, yang kesembilan ini ada cost struktur, yaitu struktur biaya. Biaya utama ini mencakup yang pertama ini biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, termasuk server dan hosting. Yang kedua gaji perawat, staf klinik, dan tim layanan pelanggan, termasuk pelatihan dan pengembangan. Nah, yang ketiga ini ada biaya operasional dan promosi layanan.
Baik, selanjutnya ini ada value proposition canvas, yaitu alat yang membantu untuk memahami kebutuhan pelanggan. Value proposition ini ada 6. Yang pertama ada customer jobs atau pekerjaan pelanggan. Lansia ingin tetap sehat dan terpantau tanpa harus sering ke rumah sakit. Keluarga ingin memastikan orang tua mereka mendapatkan perawatan yang tepat. Dan yang terakhir, perawat ingin memberikan layanan yang efisien dengan bantuan teknologi. Yang kedua ini ada pains atau kesulitan yang dihadapi. Lansia kesulitan pergi ke fasilitas kesehatan karena keterbatasan mobilitas. Keluarga tidak selalu memiliki waktu untuk mendampingi lansia. Dan yang terakhir, adanya risiko salah minum obat atau lupa jadwal pengobatan. Nah, yang ketiga ini ada gains ya, atau keuntungan yang diharapkan. Yang pertama ini ada layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan bisa diakses dari rumah. Yang kedua ini ada lansia dan keluarga merasa aman karena pemantauannya yang terjadwal. Dan yang terakhir, perawat dapat bekerja dengan lebih terorganisir dan terhubung langsung dengan pasien. Yang keempat ini ada produk dan servis atau produk dan layanan. Yang pertama ini ada aplikasi keperawatan digital berbasis mobile dan web. Yang kedua, fitur pengingat obat otomatis dan jadwal kunjungan virtual. Dan yang terakhir, layanan konsultasi langsung via video call dengan perawat. Yang kelima ini ada pain relievers atau pengurangan kesulitan. Yang pertama, tidak perlu berpergian, layanan bisa diakses dari rumah. Yang kedua, sistem pengingat dan memantau otomatis untuk lansia. Dan yang terakhir, layanan edukasi bagi keluarga terkait kondisi lansia. Yang keenam ada gain kreator atau pencipta keuntungan. Yang pertama, rasa aman dan nyaman bagi keluarga karena lansia terpantau. Yang kedua, akses layanan kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir, rekam medis digital yang dapat diakses dengan mudah oleh tenaga medis dan keluarga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai layanan keperawatan kita untuk lansia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.